Kalau ditanyakan siapa yang melindungi, saya menyalahkan kejaksaan. Gitu. Kejaksaan Siapa periode yang itu menyuruh kejaksaan? Ya kita tidak tahu. Mahfud MD desak kejaksaan agar segera eksekusi Sylvester Matutina. Jebloskan ke penjara dulu. Persoalannya mau atau tidak. Itu masalahnya. Ini kan kebetulan sudah 6 tahun gitu loh. Nggak ada alasan ini, nggak ada alasan. Ini udah mempermalukan institusi kejaksaan ini kalau kayak gini nih. Justru publik bertanya-tanya, ada apa? Ada apa di antara kedua belah pihak ini? Terpidana dengan kejaksaan selaku eksekutor. Ini bagian taruhan negara. Ini bagian taruhan kejaksaan. Siapa sih Sylvester? Siapa sih di belakangnya? Ini yang saya kira sebagai taruhan masalah hukum ini. Ini carut marut penjelasan hukum ini berarti. Pengungkapan juga gampang. Adjudikasi dulu. Bagaimana eksekusinya? Kalau ini belum juga diselesaikan dalam waktu dekat, kejaksaan ini bisa dikategorikan telah melakukan maladministrasi, bahkan bisa disebutkan dengan obstruction of justice. Kasus Sylvester secara hukum selama 6 tahun itu tidak selesai. Dalam hal ini adalah kalau kita lihat dalam suatu sistem peradilan pidana, adalah permasalahannya di pos adjudikasi. Siapa eksekutor? Siapa kejaksaan? Oleh karena itu, hal ini tampaknya bagian tamparan dari suatu negara, kejaksaan, untuk tidak bisa melakukan eksekusi. Ini yang jadi problem. 6 tahun berlalu sejak Mahkamah Agung, MA, menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara kepada Sylvester Matutina atas kasus pencemaran nama baik terhadap Jusuf Kalla. Namun hingga kini, eksekusi terhadap loyalis Joko Widodo, Jokowi, yang juga mantan Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, itu belum juga terlaksana. Sylvester divonis inkrakt pada Mei 2019, namun eksekusi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tak kunjung dilakukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna, menyebut Sylvester telah dipanggil, namun keberadaannya belum diketahui pasti. Namanya dicari, kan kalau sudah tahu tinggal dijemput saja, ujar Anang. Alasan sakit sempat digunakan Sylvester untuk mangkir dari sidang peninjauan kembali, PK. Surat keterangan dari rumah sakit diterima pengadilan, namun detailnya tak diingat oleh Anang. Meski demikian, ia menegaskan bahwa eksekusi tetap bisa dilakukan meski Sylvester sakit. Kritik keras pun datang dari mantan Jaksa Agung Muda Intelijen, Jan Samuel Maringka. Ia menyebut alasan pencarian Sylvester tidak masuk akal, mengingat kejaksaan memiliki perangkat canggih untuk melacak buronan. Dengan alat yang semakin mapan, saya kira untuk mengeksekusi Sylvester ini tidak sulit, tegasnya. Jan Samuel Maringka mendorong Kejaksaan RI segera bertindak mengingat PK Sylvester telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tidak ada alasan untuk tidak segera eksekusi. Publik menanti keberanian Kejaksaan RI, ujarnya. Drama eksekusi Sylvester melibatkan berbagai tokoh dan institusi. Dari pengajuan PK yang digugurkan karena ketidakhadiran, hingga pengakuan damai dengan Jusuf Kalla yang tak menghalangi eksekusi. Bahkan, sorotan publik mengarah pada Anang Supriyatna yang menjabat Kajari Jaksel saat vonis dijatuhkan. Komisi Kejaksaan pun turun tangan. Komisioner Nurokman menyebut jaksa eksekutor telah ditunjuk, namun kendala teknis belum bisa diungkap ke publik. Itu ranah strategi, katanya. Sementara itu, pejabat Kejari Jaksel bungkam. Upaya konfirmasi oleh wartawan tak membuahkan hasil. Kepala Kejari, Kasih Intel, dan Kasih Pidum tak memberikan jawaban, bahkan saat didatangi langsung ke kantor Kejari. Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan bahwa pencarian Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Solmed, Sylvester Matutina, masih berlangsung. Kita sedang mencarinya, ujar Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung, Selasa, 2 September 2025. Burhanuddin mengatakan telah memerintahkan Kepala Kejari Jakarta Selatan untuk segera mengeksekusi Sylvester, namun keberadaan relawan Jokowi itu belum diketahui. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya telah turut angkat bicara. Ia menegaskan bahwa masa eksekusi belum kedaluarsa dan Sylvester harus segera dijemput paksa. Damai itu urusan pribadi, musuh terpidana adalah negara yang diwakili oleh kejaksaan, tegas Mahfud. Mahfud menyebut kejaksaan harus bertanggung jawab kepada publik. Kalau betul-betul melindungi secara sengaja pasti ada yang menyuruh. Kemungkinannya ada atasan yang membacking, kemungkinannya suap, ujarnya.
Kasus ini menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum. Sylvester, seorang publik figur, lolos dari eksekusi selama 6 tahun. Mahfud menyimpulkan, tangkap dulu atau jebloskan dulu. Ini eksekusi si Matutina.